satu gulungan energi dalam diri kita, satu gumpalan energi dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Angbay yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, diberikan nikmat hidup, nikmat sehat, dan alhamdulillah di episode malam ini podcast jejak perjalanan spiritual Angbay, kita sambil ngopi-ngopi santai tapi obrolannya ngena insyaallah gitu loh. Dan alhamdulillah di malam ini juga kita kedatangan narasumber yang luar biasa, masih tidak alhamdulillah subhanallah. Kap Kiai Pranakara matur suwun, Kap udah hadir, dan apa kabar, sehat Kap? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Rokok boleh ya? Boleh Kap. Ngopi, kita ngobrolnya ngobrolan santai lah. Istilah santai tapi ngena. Boleh ngopi, boleh ngerokok. Sahabat Angbay, alhamdulillah matur suwun. Terima kasih masih setia di channel Jejak Perjalanan Spiritual Angbay, dan semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dan mendapatkan ilmu-ilmu dari beliau, narasumber kita Kap Kiai Pranakarya. Dan sebelum kita di sesi tanya jawab, artinya tentang banyaklah insyaallah ilmu-ilmu yang dimana kita timbah dari beliau, dari Kap. Insyaallah tema di malam ini tentang kekuatan energi Kundalini dan memahaminya dari berbagai sudut pandang, insyaallah. Tapi sebelum itu, sebelum kita ke tema tentang kekuatan energi Kundalini dan memahami dari berbagai sudut pandang itu, alangkah lebih baiknya Angbay istilahnya seperti biasa menekankan untuk jangan sampai kita tinggalkan sholat, selalu perbanyak dzikir dan sholawat. Yuk kita sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kap, sebelum kita sesi tanya jawab, ini matur suwun, terima kasih banyak Kap. Meskipun beliau nih Angdan orang sibuk gitu kan, dimana susah untuk mengontak, tapi alhamdulillah setiap Angbay, ya. Iya, Angdan istilahnya tolonglah Kap gini untuk istilahnya bisa memberikan ilmu atau wawasan atau pencerahan supaya apa itu gitu loh, tentang ini tentang itu gitu loh, ilmu-ilmu yang mungkin Angbay sendiri belum paham juga ke arah sana, dan mungkin sahabat Angbay juga. Jadi di sini insyaallah temanya sahabat Angbay tentang kekuatan energi Kundalini dan memahaminya dari berbagai sudut pandang. Menurut Kap, pertanyaan pertama nih Kap, apa yang dimaksud dengan Kundalini itu atau energi Kundalini itu Kap? Monggo Kap. Ya, terima kasih Angbay. Nggih. Angdan, saya diundang kembali di channel YouTube yang viral. Alhamdulillah. Berkat Perjalanan Spiritual Angbay. Berkat Kap juga nih, matur suwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semua, sahabat Jejak Perjalanan Spiritual Angbay yang dirahmati Allah, semoga kita semua pada malam hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita
beserta keluarganya. Allahumma sholli ala Sallu sayyidina Muhammad alaihi. wa ala ali sayyidina Muhammad. Menarik tema atau judul podcast pada malam hari ini, kekuatan energi Kundalini dan memahami dari sudut pandang. Ji. Berarti dari berbagai pandangan. Berbagai pandangan. Ya, betul. betul. Ya barangkali Kap bisa jawab gitu loh. Insya Tapi Allah. sebelumnya izinkan gitu. Nggih. Seperti biasa kita masih masa-masa pandemi. Ya. Bangsa kita masih dirundung pandemi COVID-19 yang masih membelungi kehidupan kita. Kap mengajak kepada sahabat Angbai, seluruh masyarakat Indonesia, juga kita semua, mari kita melantunkan sholawat Tibil Qulub. Kita memohon kepada Allah dengan kekuatan sholawat Tibil Qulub dan syafaat dari Rasulullah Amin, ya Rabbal Alamin. Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Dengan kekuatan sholawat Tibil Qulub, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berakhir. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillah. Terima kasih Nggih. Ang dan Ang Bay. Kita sejuk, mudah-mudahan Alhamdulillah, kekuatan Tibil Qulub, Ya. pandemi COVID-19 berakhir. Amin ya Rabbal Alamin. Kundalini atau energi Kundalini itu sebelum kita bahas secara lebih dalam, itu asal kata dari bahasa Sanskerta. Jadi Kundalini itu bisa dikatakan gulungan. Atau lebih luas lagi bahwa Kundalini itu adalah satu gulungan energi dalam diri kita. Satu gumpalan energi dalam diri kita. Jadi sebenarnya setiap manusia fitrahnya dilahirkan memiliki Kundalini atau energi Kundalini. Setiap manusia Kap, ya? Setiap manusia, cuma masih tertidur. Mungkin karena tertidur tidak diolah gitu loh. Betul. Kap mencoba membahas Kundalini dari perspektif Islam ya, dari tasawuf, supaya kita juga seperti tadi temanya bahwa memaknai dari sudut pandang Yang berbeda. Betul Kap. Jadi mungkin bisa dikatakan Kundalini itu energi ya. Iya. Jadi kalau di Sufi
di ajaran tasawuf itu nur dalam diri kita. Cahaya. Cahaya dalam diri kita. Ada yang mengatakan sir kita, ada yang mengatakan nurullah. Jadi itu sesuai juga dengan hukum energi. Jadi dalam fisika kuantum bahwa benda yang terlihat itu sebenarnya digerakkan oleh yang tidak terlihat. Itu fisika kuantum. Itu adalah energi. Betul. Nah, sumber energi adalah cahaya. Ya. Nah, cahaya di atas cahaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pertama-tama menciptakan itu adalah Nur Muhammad. Sebelum alam ini diciptakan, Alam semesta ya, Kak? Nur Muhammad. Dari kun payakunnya Allah, Nur Muhammad menjadi satu energi. Satu energi, satu ledakan, Big Bang. Big Bang. Terjadilah alam semesta dan kehidupan. Itu udah sunatullah ya, Kak ya? Sunatullah. Jadi sebenarnya alam semesta ini adalah Energi. Begitu dalam diri kita. Itulah disebutkan kundalini. Jadi kundalini ini adalah satu kumparan atau gulungan energi yang masih terpendam dalam diri kita. Seperti itu, Angbai. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Kira-kira seperti itulah. Jadi intinya kundalini adalah energi. Energi yang terpendam dalam diri kita kumparan, gulungan. Masih apa namanya, menggulung dalam diri. Masih tertidur gitu. Jadi setiap orang itu ada itu Kak, memiliki ya Kak. Cuman karena nggak diolah atau apa gitu jadi. Cuma bahasanya mungkin beda. Kalau kundalini kan dari bahasa Sanskerta ya. Kalau mungkin di ajaran tasawuf nur dalam diri kita, nurullah. Atau juga ada yang bikin sirullah juga, getaran dalam diri kita. Karena kundalini terkait dengan getaran-getaran. Betul. Luar biasa sekali Kang Bay. Dan kira-kira Kak, untuk istilahnya supaya yang tertidur itu supaya bangkit gimana caranya Kak? Karena begini Kak, maaf kata ini seperti Hang Bay yang pernah rasakan. Ya dulu kan kok saya menjalankan kan yang wajar-wajar aja, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lah. Sholat 5 waktu gitu. Meskipun sunahnya masih bolong-bolong nih Kak. Gitu. Terus pikiran juga nggak yang aneh-aneh. Tawasulan, hadoro gitu, hati Nabi, wali dan sebagainya orang tua. Terus paling kan bacanya istighfar, sholat nur buat seperti itulah gitu loh. Tapi kok Ang Bay sendiri ini merasakan ada yang aneh-aneh. Artinya apa, kayak ada yang gerak-gerak di badan Kayak gitu. semut gitu. Iya, jadi halusinasi nanti. Nah, itu Kak. Ang Bay takutnya nih salah kaprah gitu loh. Karena apa? Tujuan Ang Bay sih ya ilahi anta maksudi waridho kamatlubi artini mahabbataka wa marifataka. Pesan kan seperti itu Kak. Cuman takut nih Ang Bay, takutnya nih wah khodam lah apalah, sedangkan Ang Bay sendiri ya untuk hal gitu nggak terfokusnya ke situ atau nggak ada tujuan ke situ gitu loh. Cuman ya kata Kap bilang bahwasanya apa, pesan Kap ke Ang Bay kan hanya bonus gitu. Cuman cara proses untuk mengendalikan semua itu seperti apa Kap? Dengan caranya mungkin versi Islam lah gitu loh. Seperti yang tadi sudah disampaikan Ang Bay, ya, Kap, bahwa sebenarnya kundalini itu energi yang terpendam dalam diri kita, gulungan energi atau suatu kekuatan energi yang masih tertidur dalam diri kita. Artinya setiap manusia fitrahnya memiliki itu. Adapun Ang Bay itu sering berzikir, ternyata itu bagus ya. Alhamdulillah. Itu kan mendekatkan diri kepada Allah ya. Iya Kap. Terkadang tanpa disadari itu bisa membuka juga simpul-simpul energi kundalini kita. Yang tertidur itu ya? Simpul itu mungkin titik-titik. Oh itu ada tuh. Setiap manusia tuh punya titik atau simpul. Atau kalau bahasa di orang-orang meditasi cakra. Iya. Jadi betul, mungkin Kak, dengan Kang Ang Bay itu sering zikir, cakra-cakra atau pintu-pintu energi kundalini terbuka gitu. Gitu loh. Jadi itu bisa dengan secara tidak disadari itu ya Kap ya. Bisa tidak disadari, cuma memang tidak efektif. Tidak efektif. Sebaiknya memang kalau memang ingin memperdalam atau mengetahui tentang energi dalam tubuh kita tuh harus dilatih secara totalitas dan melakukan metode yang memang yang ada gurunya, pembimbing, ada caranya gitu. Berarti harus ada pembimbing juga berarti Ang Bay. Walaupun tanpa disadari suka kebuka sendiri, tapi mungkin itu alami tidak efektif. Iya. Betul. Kalau menurut Kap sendiri tadi bagaimana kaitannya dengan cakra sih? Apa yang dimaksud dengan cakra itu sendiri Kap? Punten. Ya tadi ya. Di dalam ilmu tasawuf tuh sebenarnya dipelajari itu. Cakra itu sebenarnya kan titik energi, titik atau simpul
atau mungkin pintu energi. Jadi setiap manusia itu memiliki cakra atau Betul. titik energi. Betul. Jadi yang banyak kita pahami titik energi atau cakra itu ada 7. Ada 7 ya, 7. Itulah nanti memahami tentang Kundalini. Oh, iya. Pertama tuh cakra dasar. Ya. Cakra dasar tuh adanya di tulang belakang. Kalau Nah. kita biasanya kalau suka nggak biasa kita sila begini, aduh pegel gitu. Awalnya gini, Itulah, Gap. gitu Punten. loh, gitu loh. Awalnya Ang Bay merasakan seperti itu, Ang Dan, gitu loh. Jadi begini, kok saya dikir ya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kayak gitu. Jadi kayak seakan-akan gini, Gap. Memang dari apa ya? Dari belakang ini, paling iya. bawah nih, gitu loh. Itu kayak seakan-akan kayak ada yang jalan ular, Gap. Jadi Gitu. tadi saya mau jelasin dulu ya. Ya tadi yang sudah sampaikan kepada Ang Bay bahwasanya bisa saja dengan kita sering zikir itu tanpa disadari Iya, iya. cakra kita atau simpur-simpur energi Kundalini kita atau cahaya dalam diri kita terbuka. Tapi sebaiknya itu kan kita latihan secara optimal yang dibimbing oleh guru. Jadi bisa aja tanpa disadari secara tidak langsung otomatis terbuka ya. Jadi kembali lagi kalau bicara titik Iya, Gap. energi karena pembahasannya Kundalini energi Iya, Gap. Iya, Gap. itu ada 7. Iya. Pertama cakra dasar di sini. Cakra dasar. Iya, iya. Itu katanya bentuknya karena ini kumparan seperti jadi seperti energi yang Iya, kayak Iya, ngebodok iya. gitu. Makanya kalau orang biasanya awal-awal kebuka energi itu bisa suka gerenyam-gerenyam. Iya, kayak gitu, Gap. Ya. Itu cakra dasar. Artinya cakra awal tuh di sini. Belakangnya. Titik energi dasar. Kalau untuk yang keduanya, Gap? Yang kedua itu cakra sakralis Sakralis. atau cakra sek. Ini bahaya nih. Jadi kalau cakra dasar itu lebih kepada potensinya, cakra dasar itu memberikan semangat. Ya, memberikan semangat. Nah, kalau cakra tadi sakral nih, atau cakra sek, itu adanya di, mohon maaf, di kemaluan. Itu lebih kepada ketabiat, perilaku seseorang. Jadi kalau orang tidak memanfaatkan gak benar cakra seknya, misalkan berhubungan yang gak jelas, tabiatnya akan terpengaruhi. Tapi kalau orang melakukan hubungan seks dengan baik dengan istri, itu akan mengakibatkan tabiatnya itu baik. Kita menjadi orang yang cerah dan sebagainya. Jadi sebenarnya dalam Kundalini, dalam ilmu tasawuf itu nggak sederhana kita membahas tentang Iya, iya, iya. hubungan suami istri itu. Iya. Itu berkaitan dengan energi juga, mempersatukan energi seorang sosok wanita dan laki-laki kan. Ya itu cakra sek lebih kepada tabiat. Jadi kalau tabiat perilaku seks kita baik, tabiatnya akan baik. Itu hati-hati itu. Iya, iya. Yang ketiga tuh cakra pusar. Adanya titiknya di pusar sini. Oh, di pusar. Di pusar. Itu lebih kepada kepercayaan diri. Pede. Nah. Jadi kalau kita mengoptimalkan cakra di pusar itu percaya diri, kita semangat, kita optimis. Nah, Itu paling pentingnya mana aja, Bab? Kalau pusar nih. Aku pernah ngerasain seputar gini sini, juga. seputar sini. Tapi seputar. kadang Di kan perut, gerbet sini ya, perut. di sekitar burit ya. Kalau di penyanyi diafragma lah. Terus lanjut lagi tadi yang keempat itu cakra jantung. Ini berkaitan dengan kolbu, rasa, cinta kasih. Jadi kalau kita mengoptimalkan cakra kolbu, energi Kundalini dalam tubuh kita, di dalam kalbu kita, dalam hati kita, jantung, itu kita akan menjadi manusia yang lembut, yang punya cinta kasih, punya kepekaan terhadap sesama. Luar biasa. Yang kelimanya itu cakra tenggorokan, leher. Ini lebih kepada kreativitas. Jadi kita tuh pinter gaul gitu. Iya, Kita mempunyai relationship atau ilmu komunikasi yang baik. Kita tuh wise sama orang gitu loh. Care. ya. Gitu. Gitu. Itu adalah cakra tenggorokan. Jadi kita punya ilmu komunikasi, punya kreativitas, punya hubungan dengan yang sesama mudah manusia yang bergaul baik lah gitu. Iya, sama-sama. iya. Itu cakra tenggorokan. Tenggorokan. Terus kalau yang kelima, yang keenam itu cakra kening ya. 5 Kap. Nah, Oh, 1, 2, oh ya 3, 4, 5, 6 ya, betul. Ulangi lagi nih. Oke. Cakra dasar belakang, cakra 1, kelamin, 2, cakra 3, cakra 4, jantung. 5, 6. Oh, iya, iya. Makanya jangan dipotong dulu. Oke. Cakra kening itu ada dikenal juga sebutnya mata ketiga.
atau ajna. Ajna. Ini lebih berkaitan dengan intuisi, ketajaman mata batin. Kalau kita dalami di tengah-tengah kening ini ada namanya pineal gland, hormon pineal gland yang sebiji Kedelai bukan kacang hijau tuh. Kacang hijau. Itulah yang akan menyensor ketajaman intuisi kita. Kita peka, kita bisa merasakan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita, berkaitan dengan supranatural. Ini ketajaman mata batin atau intuisi. Yang terakhir puncaknya cakra mahkota. Kepala ya. Nah, ini cakra mahkota itu adalah mampu membaca rahasia alam, mampu membaca rahasia di balik rahasia. Jadi dari ketujuh itulah disebutnya kundalini. Energi yang ada dalam diri kita. Jadi bagaimana kita bisa menggalinya. Tentu metodenya macam-macam. Nah, gitu loh. Itu Angbay. Itu terus gimana itu caranya itu? Cara atau metode itu untuk membangkitkan cakar manggilan tersebut, Kap? Ya tadi sudah paham belum nih tujuh ini? Insya Allah. Ya. Insya Allah. Angbay metodenya tentu banyak ya. Biasanya orang-orang melakukan meditasi, yoga. Kap mencoba menjabarkan metode cara sufistik, tasawuf. Jadi sebenarnya menggali potensi dalam diri itu, energi dalam diri itu dengan zikir, Angbay. Zikir yang tadi Angbay sampaikan. Cuma ada cara khusus, gitu. Ada cara khusus zikir untuk menggali energi kundalini itu atau nur dalam diri itu. Sebenarnya ada 10 ya. Ada 10. Paling tidak Kap membahas dari 3 aja. Yang pertama itu zikir ismuzat. Jadi zikir untuk membersihkan kolbu. Seperti taubatan nasuha, mungkin dengan istighfar. Jadi zikir untuk membersihkan hati kita, karena sebenarnya energi dalam diri kita, energi kundalini, tanpa kebersihan hati, tanpa membersihkan jiwa, itu nggak akan terbuka. Makanya intisari dari ajaran tasawuf itu kan pembersihan jiwa atau pembersihan hati. Betul. Itu zikir ismuzat pertama. Yang kedua itu zikir lataib. Zikir lataib itu ada juga yang mengatakan zikir sir atau zikir kolbu. Itu untuk membuka tadi cakra-cakra tadi ya. Membuka. Cakra dari tulang ekor. Ini Ada metodenya, ada Allahu, ada Hu, Allah, macam-macam lah ya. Nah, yang ketiga itu zikir nafi isbat. Itulah nafi isbat. Jadi zikir untuk bagaimana yang tadi potensi energi dalam diri itu, yang 7 cakra itu kebuka dan dia bisa fungsikan. Tapi bedanya gini, Angbay. Ya. Kalau di tasawuf dengan di meditasi yoga. Jadi kalau di tasawuf itu utamanya itu dia pembersihan hati. Ya, kalbi. Riadohnya. Pembersihan hati, terus pendekatan diri kepada Allah, ibadah yang istiqomah totalitas. Jadi kebuka kundalininya itu bonus aja. Itu bedanya kalau di tasawuf. Tapi kalau di yoga, di meditasi itu memang yang dituju itunya. Yang diajarkan bagaimana menggali ininya. Itu bedanya. Tapi dua-duanya dapat. Jadi kalau di dalam tasawuf tuh itu hanya bonus. Itu tadi nikmati proses perjalanannya, arbaikan target pencapaiannya. Jadi bukan target itu. Tapi dapat terbuka karena akan melalui fase-fase itu. Jadi kalau udah itu mah sebatas bonus aja kan ya? Bonus. Kalau untuk ke tasawuf ya kan. Iya. Tapi akan melewati fase-fase itu. Jadi bahasakannya kalau seorang sufi, kalau katakanlah Angbay itu ikut aliran torekot ya, pasti akan melewati fase-fase. Dia memahami energi itu. Tapi dia tidak terhenti di situ, hanya bonus. Tapi kalau dalam yoga memang untuk mempelajari itu. Gitu. Itu bedanya di situ, Kap. Berapa tuh, Kap? Kira-kira untuk mencapai ke 7 fase itu, sampai 7 fase itu? Ya tentunya perlu proses yang totalitas ya, berat ya, riadoh ya. Tapi kembali lagi kalau Angdan itu ikut metodenya cara supi, itu bukan tujuan, bukan target, bonus, walaupun melewati fase itu. Masalahnya 7 fase Angbay. Tapi kalau di yoga
Angbai Angdan pasti akan fokusnya ke itunya. Oh iya iya iya. Betul. Iya. Tapi silakan itu kan Luar metode biasa, banyak ya. matur suwun Iya, iya. sangat ini Metode kan ilmunya. Kita kayaknya 3 gitu fase aja udah. Ya. Tapi untuk perihal tadi Gap, seperti halnya Angbai kembali lagi. Ini buat teman-teman Angbai juga mungkin ada teman sahabat Angbai yang mungkin merasakan hal yang sama ketika zikir dan sebagainya sama seperti Angbai. Ada rasa-rasa seperti itu dan efek akibat dari itu tuh Gap, kalau nggak ada gurunya gimana? Bahayanya gitu Gap. Ya sebenarnya kalau kita zikirnya niatnya kan tergantung niat ya. Ya. Kuncinya mendekatkan diri kepada Allah. Ada juga yang nggak boleh itu kita zikir ngamalin sesuatu tanpa guru, memang targetnya intik ngelmu, itu yang bahaya konsepnya. Bahaya itu yang bahaya. Ya, kalau kayak Angbai kan zikir memang udah rutinitas. Iya. Niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Jadi kalaupun ada game-game kebuka itu bonusnya. Iya betul. Gitu, bonusnya. Oh nggak jadi masalah katanya sahabat Angbai. Jadi Yang penting artinya jangan ngelmu tanpa guru. oh yang jangan ilmu tanpa guru lah maksudnya itu. Perlu dikonsultasikan nih sebetulnya. Kalau kita jadi- merasakan sesuatu tuh Angbai, biar ada Ya yang- sebenarnya sih ya. seperti itu, Iya, cuman betul. ya semua itu kembali lagi kepada sahabat Angbai juga. Innamal a'malu binniyat Iya, katanya betul. gitu. Karena saat itu juga Angbai sendiri nggak ada tujuan untuk ngilmu ini ngilmu itu Gap. Cuman ngerasanya ini apa ya? Saya banyak salah, banyak dosa nih kepada Allah, kepada manusia gitu. Jadi untuk kepada Allah ya saya perbanyak zikir, istighfar gitu loh. Karena fase Selawat Angbai juga. itu fasenya pejalan spiritual. Iya Iya, kan? iya. Sudah nggak main lagi bab-bab supra. Walaupun fase itu Iya. dilalui. Iya. Pasti selalu nemuin kayak gitu. Kan supi milenial. Nemuin Gap, tapi ya saya ingat omongan Fase Gap itu juga lah. dilaluin. Cuma Angbai itu kalau saya boleh bicara jujur, makomnya sudah sudah kepada supistik gitu. Alhamdulillah. Betul. Berkat dukungan dari Gap juga lah. Iya. Caranya metode Angbai menelusuri jak wali. Sama itu juga riyadhah. Itu dengan sendirinya itu Dengan Kak, ya. sendirinya. Alon-alon. Yang penting tidak ngelmu, Iya Gap. tapi menelusuri jejak para wali. Itu juga perjalanan spiritual yang luar biasa. Akan kebuka dengan sendirinya. Iya, iya. Gitu. Luar biasa ini. Istilahnya mungkin kan sahabat Angbai gitu, Angdan yang nonton nih, mungkin Iya, iya. mereka merasakan hal yang sama gitu lah. Istilahnya saya aja saat itu kan, waduh nih, kok ada kayak gini, ada kayak gitu sampai Iya. kadang gini Gap, ketakutan lah. Iya, iya. Kabur lah udah wiridnya lah gitu. Lagi kusu nih, gitu lagi kusu udah gitu loh, trek gitu loh. Kok gini rasanya sampai Angbai gini. Apa nih kayak gitu lagi. Tapi alhamdulillah sudah dijawab Mungkin dikasih sih. isaro. Bisa. Kalau bahasa Cirebon ilapat. Kamu sebenarnya di dalam tubuh kamu tuh ada energi. Coba kamu cari tahu rahasia Iya, itu. betul. Boleh juga punya guru pembimbing dikonsultasikan. Iya. Jangan sampai kita menjabarkan sendiri Betul. sehingga kita nanti kesasar gitu. Jadi gini Gap, ada pertanyaan lagi nih. Mungkin dari Angbai pribadi ya. Istilahnya seperti halnya dulu kan ketika di TV nih, nonton TV nih, ketika Syah Siti Jenar dihadang oleh gerombolan begal lah. Itu kan ketika mau dibegal nih, beliau kan cep gitu, megang apa namanya, petir gitu loh. Seperti itu tuh punten Gap, saat itu kan Angbai kan, sakti banget nih, Ya. pakai ilmu goib apa nih, ilmu kesaktian apa ya? Iya. Itu apakah salah satu dari energi kundalini tersebut atau gimana Gap? Lebih dari itu. Oh lebih, Itu subhanallah. namanya karomah. Lebih dari itu. Karena tingkatan wali itu kan diberikan keistimewaan karomah. Kalau keistimewaannya para nabi itu kan mukjizat. Mukjizat, betul kan? Kalau orang-orang soleh maunah. Kita orang soleh juga belum. Masih gaul Jadi gitu. beliau mah udah Jadi ada sebenarnya sih- melewati fase seperti itu. Ang. Ya itu juga energi, tapi sudah melewati batas-batas kundalini. Karena sudah karomah Allah yang diberikan, dianugerahkan kepada seorang yang dihendakinya, kepada waliullah gitu. Jadi kalau kundalini masih bisa dipelajari, kalau karomah itu hak prerogatif Allah. Allah ya. Nah, Udah ada capnya lah gitu. Iya. Oh, buat kamu nih. Jadi nggak buat bisa kamu dipelajari nih. karomah itu. Iya, Gap ya. Itu dianugerahkan langsung dari Allah. Tapi kalau kundalini energi dalam tubuh kita masih bisa dilatih. Gitu loh. Tapi kalau untuk mencapai gini Gap. Ya tapi sambil ngopi lah. Kita sambil santai lah. Kita ngobrolnya dan ini Luar biasa. dari tadi Luar biasa ini Kang Mbak, ini emang sangat dalam semua nih obrolan nih. Iya. Makanya santai dulu lah, sambil Iya, ngopi iya. lah, punten izin ini. Kembali lagi energi kundalini itu supaya apa? Adalah sesuatu kekuatan energi dalam diri kita, kekuatan energi yang dahsyat. Yang mungkin masih tertidur di sebagian besar orang gitu. Karena tidak olah. Kalau orang yang sudah bisa mengolah itu luar biasa.
Nanti bisa dibuat tenaga dalam, Iya, iya, iya. ketajaman intuisi, mampu memprediksi sesuatu, punya daya nalar yang kuat, punya apa kehati-hatian, ilafat yang kuat. Berarti kalau dejavu sendiri masih termasuk nggak, Kap? Beda lagi. Oh, beda lagi itu. Beda lagi. Ticat itu pengalaman. Tidak ada kaitan dengan energi, tapi pengalaman itu lebih kembali kepada rahasia Allah ya. Itu kira-kira ada kaitannya nggak itu, Kap, dengan kesehatan itu, Kap? Ya, Kenapa kesehatan? kalau Iya. kita sudah bisa mengoptimalkan Iya, iya. atau kita sudah bisa mengolah lah. Iya. Kalau optimal nanti fasenya Iya. sudah mengolah, bisa mengolah kundalini tadi, energi tadi, otomatis berpengaruh kepada kesehatan. Karena energi kundalini itu bisa dimanfaatkan untuk kesehatan, untuk tenaga dalam, Iya, iya. juga bisa ngobatin orang, bisa mentransfer energi dan sebagainya gitu. Oh, iya, iya. Kembali lagi sebenarnya sudah ada dalam diri kita, cuma masih tertidur, tergantung kitanya mau diolah atau tidak. Dengan metode apa silahkan. Berarti itu ada hubungannya juga dengan tentang kultivasi energi ya, Kap? Nah ini lebih menarik nih, optimal tadi. Jadi sebenarnya kalau kultivasi energi atau energi kultivasi itu pemurnian energi. Jadi kalau kita sudah memahami cakra-cakra tadi, simpul-simpul energi kundalini sampai cakra mahkota, digabungkan dengan bioenergi, energi alam. Karena alam itu memiliki energi. Disinergikan ya, Kap? Sinergikan terus dimurnikan. Itulah kultivasi energi. Jadi mampu mengoptimalkan. Kalau tadi memanfaatkan untuk kesehatan, ini mampu mengoptimalkan energi itu. Kultivasi energi itu pemurnian energi. Menggabungkan energi dalam tubuh kita dengan energi alam, bioenergi disatukan, disinergikan, dimurnikan menjadi energi murni, dioptimalkan. Kita bermetamorfosis, menyatukan kekuatan alam dan kekuatan diri kita. Itu dahsyat. Dahsyat. Bisanya kayak di orang-orang tuh ya bisa kayak udah berhenti, datangkan hujan seperti itu ya, Kap ya? Kurang lebih atau gimana tuh, Kap? Ya kalau kekuatan bisa aja, karena hakikatnya Allah yang Ya, betul semuanya Allah. Jadi bisa saja, karena sebenarnya kan itu kan awan dan hujan itu energi juga, gitu loh. Ada juga alat ya sudah dibuat ya untuk memindahkan titik awan. Jadi bukan memindahkan hujannya, titik awannya dipindahkan dengan kekuatan energi. Oh, seperti itu ya, Kap? Iya. Terus ada juga salah satu teman Angba juga dulu kan kakak seperguruan lah, yang dimana menyalakan rokok aja nih, Kap, dari nggak tanpa korek gini tuh, itu berarti Bisa nyala itu, Ang Bay? bisa nyala, nggak ke tembok, ke pohon, itu berarti salah satu seperti itu Ya ya, Kap, bagian dari kundalini. Hmm. Kalau di ajaran-ajaran di pondok-pondok itu sebutnya ilmu hikmah lah, Oh iya, ilmu hikmah lah, betul. supranatural. Supranatural. Bagian dari energi Kalau juga, pesantren tuh kundalini juga gitu. Bagian dari kundalini itu. Ini luar biasa nih, insya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Semoga ini semua keterangan dari Kap menjadikan bermanfaat buat kita semuanya. Yang belum tahu jadi tahu, yang lupa ya alhamdulillah inget jadinya gitu loh. Iya, Gitu. Tapi kayaknya nih, Kap, ini sebenarnya menarik sekali tema betul. kita malam ini tentang Kundalini lah gitu loh. Tapi karena waktu juga tidak memungkinkan, Ya, kita ya. juga biasanya Tapi sedikit Ang Bay, karena tadi itu Kap mencoba membahas kundalini dari sufistik, dari ajaran tasawuf. Kap sedikit menjabarkan sedikit lagi Oke. sebelum ditutup, supaya konten Ang Bay ini jangan dianggapnya itu keluar dari nilai-nilai Islam, Iya, walaupun betul. kita menghargai agama lain ya. Nggih. Ya. Karena basic Ang Bay ini pejalan spiritual, sufi milenia. Nggih. Iya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke tadi pembahasan awal bahwa kundalini itu energi dalam tubuh kita. Seorang yang mempelajari ajaran tasawuf, seorang pejalan spiritual pasti mengalami fase-fase itu, Ya. merasakan itu gitu loh. Tetapi bukan tujuan. Betul, Kap. Jadi seorang pejalan itu, seorang sufi itu paling tidak melewati 3 fase. Ya. Pertama itu taubat. Ya. Taubat itu bukan hanya mengucapkan istighfar, Ya. tapi perilaku, Ya. perubahan perilaku. Kalau Betul. kemarin hijrah. Iya, Hijrah. betul. Perubahan perilaku lebih baik, lebih arif dan bijaksana. Yang ketiga itu waro. Waro itu berbicara dengan hati. Jadi kalau dia bukan haknya dia nggak mau. Waro itu selalu
selalu mengikuti kata hati. Haji rasa berarti ya Kap. Haji rasa. Yang ketiganya juhud. Juhud itu memandang kecil dunia, tapi bukan berarti juhud itu selalu melarat, bukan. Dia dapat duit 10 juta biasa, hilang 10 juta biasa. Dia punya harta yang mewah pun biasa. Jadi bukan berarti harus melarat. Kaya boleh, tapi juhud. Dia memandang kecil itu, yang besar hanyalah Allah. Betul. Itulah juhud. Sebenarnya seorang pejalan ini minimal ini. Nah, fase-fasenya menemukan, karena dia sudah mencapai ini, Iya. dia sudah bisa merasakan energi-energi dalam tubuh dia. Tapi itu bonus saja. Iya, iya. Karena dia akan melewati lebih dari itu. Dia akan mencapai kepada mahrifatullah. Amin, amin. Begitu. Baik. Ini pengalaman saya yang dibahas sama Kap nih. Artinya apa? Angba sendiri merasakan hal-hal kayak gitu, Kap. Yang seperti Kap yang bilang tadi, bahwa saya sampai ya bukan Angba sombong, Kap. Artinya apa? Ketika kebetulan kan basic Angba kan pengusaha ya. Jadi Iya. ketika terjadi ujian kayak gini, lebih mandang apa? Yang dimana ini kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya nggak ada apa-apanya gitu. Makanya apa? Ya udah ke Allah, apa-apa ke Allah gitu loh. Itu juhud itu memandang kecil dunia. Ini ilmu Yang besar hanya Allah. Betul, Jadi Kap, betul. punya duit pun dia tidak diperbudak oleh hartanya. Betul. Iya kan? Betul. Dia hilang uang pun hilang dunia, dia tidak akan terlalu tersiksa oleh itu. Iya kan? Dia memandang Meskipun kecil dunia. meskipun Angbai butuh itu karena Tapi untuk keluarga kan yang Kap, besar gitu. itu hanya Allah. Memandang kehidupan dunia itu kecil. Juhudnya. Iya. Apalagi kan fase-fase pandemi seperti ini kan Kap, istilahnya banyak orang yang istilahnya hal ekonomi lah utamanya mah gitu loh, yang dimana yang biasanya mendapatkan keuntungan sebagai pengusaha sekian kok turun drastis gitu. Ya lebih banyak ya tawakal, sabar gitu Kap ya. Mungkin Makanya di dalam ilmu tasawuf tobat itu terbagi 3. Tobatnya orang-orang biasa itu tobat dari segala dosa. Tobatnya seorang ulama tuh dia memohon ampunan dari kehilapan dia, lupa. Gitu loh. Kalau orang awam tuh ampunan dari segala dosa. Kalau ikatan tobatnya ulama tuh minta ampunan dari segala kelupaan dia gitu loh. Kalau tobatnya orang-orang tasawuf, dia minta ampunan dari segala sesuatu yang dia ada. Karena yang ada tuh hanya Allah. Paham gak maksudnya? Dia minta ampunan, ya Allah, saya tuh masih melihat lain tuh ada. Padahal yang ada tuh hanya Allah gitu loh. Jadi hakikatnya yang ada tuh hanya Allah. Kita ini tidak ada. Karena ada diadakan oleh yang maha ada. Oh. Nah, gitu. Dalam kalau dikupas lebih Kita ini sebenarnya tidak ada. Karena ada atas kehendak diadakan oleh yang maha ada. Kita bikin tema itu next time Angbai. Insyaallah. Itu Angbai. Ya. Yes, Lagi ajib. buat nanti. Kembali Jempol kepada dua tema nih, luar tadi biasa. bahwa Kundalini ini energi yang terpendam dalam tubuh kita. Nur, satu getaran. Ada mengatakan sirullah, ada nur Allah atau nur dalam diri kita. Kalau dari perspektif sufistik. Iya. Demikian Angbai. Keren. Jadi saya ada pertanyaan lagi satu lagi nih kalau kayak gini nih. Mungkin buat sahabat Angbai juga gitu. Ya. Artinya ini pengetahuan mungkin. Sebenarnya sih kita 30 menit ya podcast kurang lebih. Cuman dilebihin sedikit nggak apa-apa lah untuk ini dulu. Untuk proses mungkin ya Kap. Tadi kan yang dimana kata Kap kan bahwasanya ini seorang yang tidak bersih hatinya lah. Itu tidak akan tergerak juga energi-energi tersebut. Artinya begini Kap. Orang tersebut nih masih banyak melakukan salah, dosa dan sebagainya. Dia ini tiba-tiba ada spirit lah, semangat dari jiwanya untuk memperbaiki ini itu, nanti juga dengan sendirinya mencapai gitu ya Kap ya? Iya. Makanya sebenarnya intisari dari sebuah perjalanan spiritual adalah pembersihan jiwa atau pembersihan hati. Dengan jiwanya bersih, hatinya bersih, akan kebuka semua energi-energi dalam tubuh kita. Jiwa hati bersih. Iya, energinya itu ya energi kepekaan batin kita, kepekaan intuisi kita bisa merasakan getaran-getaran dan sebagainya. Kuncinya pembersihan jiwa, kebersihan hati. Ini Angbai itu luar biasa ini. Tapi ya kaget aja saat itu Angdan. Kagetnya apa? Di tempat-tempat kayak gini kadang kok kayak gini bau ini, rasa-rasa gini, jadi makanya ini kan udah dikupas gitu. Artinya bonus gitu loh. Perjalanan spiritual itu kata kapan seperti itu, Ang? Bahasanya nikmati proses perjalanannya, abaikan target pencapaiannya. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Subhanallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat Angbai, sebenarnya kita masih asik nih ngobrol-ngobrol, tapi ya berbincang-bincang sama Kap lah. Jadi pernah karya, cuman karena
waktu lah kita insya Allah di season berikutnya. Tapi alhamdulillah luar biasa Kap, setiap kita mohon untuk podcast Selalu meluangkan waktu. selalu meluangkan. Jangan lupa yang belum subscribe ditutul tanda merah Ditutul. subscribe-nya. Terima kasih. Ditutul tanda merah subscribe-nya di channel Jejak Pejalan Spiritual Angbay. Iya. Di like, Oh, berikan keren. komentar juga kan? Iya, Boleh, iya. welcome, mangga. Ditutul. Betul. Di like, komen, monggo. Barangkali ada hal-hal yang istilahnya mungkin kurang berkenan di hal-hal bagian mana, nggak apa-apa, silakan. Dan Kita juga menerima kritik dan saran juga, Bang. butuh, Ya, karena kita juga selalu Okrai. belajar. Okrai. Ya, kita okrai dulu dong. Okrai dulu. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okrai. Tuh, okrai sahabat Angbay. Matur suwun sangat. Terima kasih banyak. Selalu setia menonton gitu loh. Mendukung channel Jejak Pejalan Spiritual Angbay. Akhir kalam kita bukan kurang sopan gitu loh. Atau kurang gimana-gimana, tapi memang waktu juga tidak memungkinkan. Tapi sebelum itu pesan Angbay, jangan sampai kita tinggalkan sholat, selalu perbanyak zikir dan sholawat. Yuk kita sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali mutahimi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij alal muslimin. Alhamdulillah. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.